ada konsultan baik perencana pengawas maupun mitra yang bersama-sama melakukan pembangunan dari sisi KPU-an, konstruksi dan lain-lain yang saya hormati. Ini saya diminta untuk katanya memberikan nasihat untuk kami. Tapi yang ada di sini ini kami yang mana ini? Karena saya tidak lihat orang PU. Kemarin baru saya datang di sini. Ini hanya beberapa saja. Kemarin kan saya diajak kepala dinas keliling ruangan. Tapi, oh ya, baik sudah. Jadi, baik yang tempat yang pertama tentu saya menyampaikan Profesiat selamat dan sukses dalam kaitan dengan Hari Bakti KPU-an yang ke-75 kalau tidak salah. Tentu kita mensyukurinya. Hari ini kita mengawali bentuk daripada sukacita kegembiraan kita terkait dengan ulang tahun atau perayaan Hari Bakti PU dengan mengedepankan Tuhan melalui ibadah. Saya kira ibadah itu wujud, syukur itu wujud daripada pengakuan kita bahwa apa yang kita lakukan, sukses atau apapun yang kita peroleh tidak terlepas daripada campur tangan Tuhan. Bukan semata-mata oleh karena kemampuan ataupun pengetahuan dan keterampilan, tetapi hari ini kita mengakui bahwa semua yang kita bisa lakukan, semua yang kita hasilkan semata-mata oleh karena kasih dan penyertaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, teman-teman khususnya di Dinas PUPR yang saya hormati dan kasihi, saya mau mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa tugas tanggung jawab kita sebagai insan yang bergerak di bidang KPU-an ini sangat strategis dan penting. Jadi di pundak Bapak Ibu sekalian ada beban-beban yang menjadi harapan dari masyarakat banyak. Itulah di pemerintahan kita mengenal bahwa dinas ini baik dinas pekerjaan umum maupun perumahan rakyat ini ada dua urusan pekerjaan umum dan urusan perumahan. Dua urusan dari 5 urusan yang merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar. Ini harus dipahami. Ini yang saya katakan bahwa kita yang berada di unit kerja ini mempunyai tugas yang sangat mulia, tugas yang sangat strategis, tugas yang sangat penting karena erat kaitannya dengan pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar. Pelayanan bagi siapa? Pelayanan bagi masyarakat. Dan terutama dalam tanda kutip kita berada di wilayah Kabupaten Saburai Jua yang kita tahu persis seperti apa infrastruktur yang kita miliki, seperti apa berbagai pembangunan di sini yang kita hadapi, fasilitas yang kita miliki. Ini tentu menjadi sebuah panggilan untuk tantangan bagi kita untuk bagaimana kita menggunakan, tidak hanya menggunakan intelektual kita, kemampuan pengetahuan kita, tetapi juga menggunakan hati kita, menggunakan hati untuk mewujudkan tugas mulia daripada urusan yang saya katakan tadi, urusan terkait pelayanan dasar bagi masyarakat ini. Semua yang saya hormati dan kasihi, saya kira pembangunan di bidang KPU-an maupun perumahan ini tidak saja dimaksudkan untuk bagaimana kita bisa mendukung atau juga bisa meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat kita. Tidak sekedar seperti itu. Apalagi di Kabupaten Saburai Jua kita tahu persis, biasanya orang mengatakan bahwa sebuah indikator dari pembangunan kesejahteraan masyarakat itu kalau terwujud 3 hal. JAL, orang biasa mengatakan JAL, jalan, air, listrik. Jalan, air, listrik kan? Jadi 3 saja. Kalau DPR mau maju itu 3 itu saja. Tapi omong kosong di mana-mana itu 3 saja. Kalau Matahari dulu bilang kalau omong kosong tidak apa-apa, asal jangan omong kosong-kosong. Ini saya bersama dengan beliau waktu tahun 2012. Ketika saya baru putar-putar, baru saya ingat di sini tempat beliau mengatakan itu tentang omong kosong dan omong kosong-kosong.
ternyata itu diterima. Baru saya lewat, oh ini di sini sudah. Jadi jalan, listrik, air, kita punya tanggung jawab besar. Di situ ada hampir semuanya. Jadi kemarin juga saya sempat menyinggung hal tersebut. Saya kira pembangunan jalan itu akan membangun aksesibilitas untuk bagaimana meningkatkan ekonomi. Jadi tidak hanya untuk pembangunan di sektor atau di bidang ekonomi masyarakat, tetapi wujud nyata daripada satu kepedulian, satu keadilan bagi masyarakat. Adanya pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dan lain-lain itu wujud daripada kita sedang menciptakan satu rasa keadilan bagi masyarakat. Apalagi kita yang berada di Saburai Jua. Kalau kita banding, orang akan melihat bagaimana di wilayah yang lain itu jalannya luar biasa bagus, kita di sini tidak. Itu pandangan masyarakat terhadap pemerintah. Disitulah keberadaan pemerintah. Pemerintah harus hadir untuk memperjuangkan, berupaya untuk memfasilitasi semua itu, sehingga terciptanya rasa keadilan. Bagaimana itu bisa terwujud? Tentu menjadi tanggung jawab untuk bagaimana membangun komunikasi, membangun koordinasi dengan berbagai pihak, apakah provinsi atau juga lembaga swasta ataupun pusat, sehingga kita yang dalam tanda kutip berada pada wilayah yang sangat strategis, karena posisi kita di wilayah terluar, terdepan, dan masih kita gumuli saat ini adalah T yang dua itu, termiskin dan terbelakang. Ini dua ukurannya, salah satunya adalah bagaimana kalau termiskin itu ada sangat banyak indikator, Pak Kadis ya. Indikator kemiskinan itu banyak dari sisi perumahan, ya toh. Kalau dari perumahan tentu sangat tahu seperti apa. Walaupun kita datang ke kampung adat di Raya Jua sana, kampung adat apa lagi Pak? Ketita. Itu kita datang ke situ pasti kita bilang ini rumah, ini jelas kategori miskin. Walaupun kalau kita pandang ke bawah sana itu kambingnya ada ribuan ekor. Saya tanya siapa yang punya? Bapak ini punya sudah. Satu orang punya kambing ada ribuan ekor. Tapi tetap saja indikator kemiskinan itu ada di rumah. Nah, ini menjadi PR buat kita juga dalam hari perayaan hari ulang tahun kita ini, hari bakti KPU-an, itu mesti menjadi pikiran kita. Saya berterima kasih kepada jajaran karena di beberapa tempat orang bersyukur dan berterima kasih atas bantuan dana subsidi untuk perumahan, dan ini satu hal yang luar biasa karena saya membanding dengan wilayah yang kampung halaman saya dengan dana yang terbatas itu. Kita membanding di sini, ternyata di sini orang bisa dengan dana subsidi bantuan yang ada bisa membangun rumah yang luar biasa. Ini artinya satu kesuksesan. Apakah sukses dari PU untuk memotivasi masyarakat atau memang karena kesadaran masyarakat itu sendiri. Kata lain di sini saya mau katakan bahwa sesungguhnya kita beban kerja kita tidak berat karena kesadaran masyarakat itu. Kalau saya berani mengatakan ini Bapak Pendeta, karena saya melihat sumber daya manusia di daerah ini luar biasa, menjadi lebih ringan untuk kita bekerja. Kalau kita bisa membangun komunikasi, koordinasi secara baik, membangun dengan hati, menemukan connect, orang bilang chemistry itu, maka menjadi mudah untuk kita kerjakan. Ini menjadi tanggung jawab kita di pemerintah untuk terus bisa mengembangkan seperti ini, sehingga dana-dana itu kan sifatnya stimulan, tetapi ada kontribusi dari masyarakat mewujudkan kehidupan yang lebih baik yang terwujud lewat perumahan yang kita lihat. Ini tentu mesti terus kita laksanakan. Jadi tadi ada satu hal penting yang saya katakan bahwa dengan terbangunnya jaringan jalan tentu ini akan membuka peluang untuk ekonomi kita bisa berkembang. Kita membangun jaringan irigasi, otomatis pertanian kita akan berkembang. Karena itu tentu saya berharap bahwa
kita menjadi satu kantor yang penting dan strategis, tetapi kolaborasi koordinasi tetap menjadi satu hal yang penting untuk kita wujudkan. Bagaimana koordinasi antara dinas PU yang mengurusi pengairan berkoordinasi dengan pertanian, sehingga nantinya kolaborasi itu akan bisa melakukan pelayanan yang baik bagi masyarakat pemanfaat daripada pembangunan itu. Ini menjadi satu yang penting. Jadi pesan saya di sini juga salah satunya adalah jangan sampai kita bekerja dan tidak berpikir tentang kolaborasi. Keberadaan kita tentu akan saling mendukung satu sama yang lain. Oleh karena itu, tim-tim, saya kira tim ini banyak sudah dibentuk yang ada di PUPR. Ini dengan melibatkan berbagai instansi, kiranya itu tidak hanya sekedar menjadi formalitas untuk melengkapi sebuah administrasi, tetapi baca secara baik, cermati secara baik, pahami secara baik, untuk kita tahu peran kita masing-masing terkait dengan pelayanan bagi masyarakat itu ada di mana. Ini yang kita mesti terus saling mendukung, saling mendorong untuk menjadi satu tim yang kuat untuk membangun pelayanan bagi masyarakat. Saya percaya bahwa dalam kerjasama, dalam bekerja dengan hati, senantiasa Tuhan akan mendukung, merestui, dan mendampingi, menuntun kita. Di PU tentu banyak sekali juga tantangan yang kita hadapi. Ujian iman juga terjadi di sini. Karena di luar sana orang selalu lihat PU, oh itu tempat yang basah. Kalau omong basah kering, itu